Lagi-lagi kita mesti bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, kita akan kufur kepada Allah. Bersyukur pernah punya emak, bersyukur pernah punya ayah, bersyukur pernah punya orang tua. Maka kita ridho kepada ketetapan Allah. Allah pinjamkan dia ke kita, setelah itu dia ambil, maka kita ridho kepada Allah. Ini sikap pertama. Apa yang bisa kita lakukan? Saya sampai hari ini setiap ingat masih tetap membacakan Al-Fatihah. Masih tetap membacakan Al-Fatihah. Setiap melihat gambarnya tetap membacakan Al-Fatihah. Masih tetap membacakan Al-Fatihah. Saya simpulkan ada 3. Yang pertama tentang orang tua meninggal. Saya sampai hari ini kalau ketemu dengan jamaah emaknya masih hidup, dalam hati, lubuk hati paling kecil saya belum bisa menerima. Kenapa mak saya meninggal? Jadi setiap saya pergi ke tempat, Ustadz kenalkan mak saya. Berapa umurnya mak cik? Umur saya 90 Pak Ustadz. Oh makku meninggal umur 71. Walaupun haul kemarin sudah 4 tahun. 2019, 20, 21, 22, 23. Sudah 4 tahun. Saya masih belum bisa menerima. Tapi kemarin saya ketemu dengan anak kecil di Pontianak. Ustadz Somad kenalkan, ini anak kelas 2 SD, emaknya baru meninggal Pak Ustadz. Saya usap kepalanya, saya peluk. Dalam hati saya, aku sempat membahagiakan orang tuaku. Dan ketika emak meninggal umur saya 42 tahun, 2019. 77 2019, 42 tahun. Ini anak. Di situ saya ambil kesimpulan. Kita mengambil kesimpulan tergantung kepada siapa kita membandingkan diri kita. Kalau saya bandingkan diri saya dengan jamaah yang emaknya masih hidup umur 90, kenapa makku meninggal umur 70? Tapi kalau melihat anak kecil, anak kelas 2 SD maknya meninggal, oh aku sudah sempat. Jadi kita tidak bisa mendengarkan omongan orang. Kita mesti punya diri sendiri. Lagi-lagi kita mesti bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, kita akan kufur kepada Allah. Bersyukur pernah punya emak, bersyukur pernah punya ayah, bersyukur pernah punya orang tua. Maka kita ridho kepada ketetapan Allah. Allah pinjamkan dia ke kita, setelah itu dia ambil, maka kita ridho kepada Allah. Ini sikap pertama. Apa yang bisa kita lakukan? Saya sampai hari ini setiap ingat masih tetap membacakan Al-Fatihah. Masih tetap membacakan Al-Fatihah. Setiap melihat gambarnya tetap membacakan Al-Fatihah. Masih tetap membacakan Al-Fatihah. Masih tetap membacakan Al-Fatihah. Tetap membacakan Al-Fatihah. Supaya ingat. Jadi jangan antum sangka antum saja yang kehilangan orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita terhadap kita. Tak usah dipikirkan. Saya tak pernah memikirkan bagaimana sikap saudara saya kepada saya, jamaah kepada saya. Tak, bukan urusan saya. Yang penting saya baik ke saudara saya baik ke keluarga saya berbuat baik karena Allah nyuruh saya buat baik. Masalah mereka itu tanggung jawab dia. Kepala kita ini terlalu kecil untuk memikirkan perbuatan orang lain. Kenapa saudara saya nggak begini? Kenapa tetangga saya nggak begini? Kenapa jamaah nggak begini? Saya nggak pernah pikirkan. Saya pergi kemana-mana naik pesawat, nggak pernah saya pikirkan kenapa jamaah nggak ngirim tiket pesawatnya eksekutif. Kenapa saya nggak dikasih hotel? Nggak pernah saya pikir, nggak pernah saya tanya. Itu urusan dia sama Allah. Yang penting saya urus urusan saya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan hubungan dia dengan Allah sehingga dia tidak sempat memikirkan orang lain. Saya nggak sempat mikir orang lain. Yang ada di kepala saya ini bagaimana anak-anak tahfiz bisa jalan,
Gimana anak-anak ini nanti kalau udah selesai bisa kuliah S1, dia mesti hafal Quran, dia mesti bisa baca kitab, dia mesti punya life skill, dia mesti selesai S1. Habis itu dia mesti buat rumah Quran, 2000 anak tahfiz Quran supaya dapat amal jariah. Jadi porsi kepala kita ini jangan diisi dengan memikirkan kenapa saudara saya nggak peduli ke saya, kenapa, oh capek kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, masalah menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menikah tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum masih muda, ganteng. Kenapa terlintas di pikiran untuk tidak menikah? Berapa banyak jamaah ini kalau udah ngumpul-kumpul ceritanya masalah kawin lagi. Bisa-bisanya antum nggak mau nikah. Maka antum hubungi Bang Alvin Firdaus. Banyak dia punya stok jamaah yang perlu menikah supaya dijumpakan. Saya dulu kasih tahu ke Bang Alvin, kita tidak mau komunitas hijrah bersama Ustadz Somad hanya sekedar ngaji selesai, la salam wala kalam. Yang punya usaha cuci mobil kebetulan satu kota, oh tahu, akhirnya dia menjadi bersilaturahim. Yang punya usaha kuliner, oh tahu akhirnya bersilaturahim bisnis. Bisnis is bisnis. Bukan berarti kalau udah satu pengajian gratis, ini nggak betul. Assalamualaikum Ustadz Al-Nob, saya mau coating mobil. Ada nggak jamaah kita yang punya usaha coating? Alhamdulillah ada Ustadz Somad. Coating. Ustadz katanya nggak usah dibayar. Kalau nggak dibayar, berarti saya nggak mau lagi punya urusan bisnis. Bukan berarti antara Ustadz dengan jamaah lalu nggak bayar, nggak. Ini nggak betul nih Ustadz. Ini kejadiannya pekan lalu. Walaupun kita jamaah, walaupun kita punya hubungan baik, maksud kita ini supaya uangnya beredar di antara kita. Bukan maksudnya supaya gratis, bukan maksudnya supaya nawar sampai orang nggak punya untung. Bukan itu maksudnya. Supaya uang ini berputar di antara kita. Jangan sampai uang ini ke tempat orang yang nggak sholat. Kalau perlu orang yang nggak sholat itu tarik ke kita menjadi orang yang sholat, menjadi orang yang baik. Nah, jadi hubungan kita, mana yang punya usaha kuliner, mana yang punya usaha ekspor impor, mana yang belum menikah. Nah, ini bertambah tanggung jawab Bang Alvin. Masuk ini Mas Tatang, ATM, AA Tatang menyapa. Nah, masuk supaya jangan sampai halal bihalal ini sunnah hukumnya menikah bulan Syawal. Bulan Syawal ini sebelum akhir bulan Syawal Mas Tatang ini mesti menikah nih Bang Alvin. Tanggung jawab Bang Alvin ini.